selamat datang di Lins Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue kering bentuk semangka yang dipotong-potong. Bentuknya cantik, lucu, dan imut, mirip dengan semangka yang dipotong-potong. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahan cookies, kita siapkan 200 gram margarin. Kita masukkan margarin ke dalam mangkok mixing. Tambahkan 100 gram gula halus. Kita campur dengan margarin sambil disaring. Nah, sekarang kita aduk adonan dengan spatula kayu sampai tekstur margarin lembut, tidak perlu sampai mengembang. Boleh diaduk dengan mixer sebentar saja ya, kurang lebih 2 menitan. Nah, kita aduk sampai tekstur margarinnya lembut seperti ini. Sekarang tambahkan 1 kuning telur. Masukkan setengah sendok teh pasta vanila. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah adonan margarin tercampur rata, sekarang kita masukkan 1 saset susu bubuk. Kemudian tambahkan 25 gram maizena. Selanjutnya, siapkan baking powder. Kita tambahkan baking powder seperempat sendok teh saja. Setelah itu, masukkan 350 gram terigu protein rendah. Kita masukkan terigu sambil disaring. Kita masukkan dulu sebagian terigunya, lalu ini kita aduk dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Sekarang tambahkan sisa tepung sambil disaring. Kita aduk dengan spatula ya sampai tercampur rata. Tips agar kue kering renyah dan tidak keras, adonan kue tidak boleh diulek dengan tangan karena hal ini akan menyebabkan kue jadi keras. Nah, ini adonan cookiesnya sudah tercampur rata. Adonannya bagus, lembut, dan tidak lengket di tangan. Sekarang kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Nah, ini untuk bagian dalam semangka ditimbang seberat 90 gram, kemudian yang ini sama ditimbang seberat 90 gram, lalu yang ini untuk kulit semangka yang berwarna putih ditimbang seberat 228 gram, kemudian untuk kulit yang berwarna hijau ditimbang seberat 300 gram. Siapkan pewarna makanan merah cabai, kuning tua, dan pasta pandan. Nah, kemudian kita tambahkan pewarna makanan merah, lalu yang ini tambahkan warna kuning tua, yang satunya tidak diberi pewarna, kemudian yang ini kita beri pasta pandan. Kemudian kita aduk masing-masing adonan dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Selanjutnya, timbang adonan kuning tua seberat 15 gram. Kemudian yang merah ini kita timbang juga seberat 15 gram. Lalu yang warna asli ditimbang seberat 19 gram. Kemudian yang berwarna hijau ini ditimbang seberat 25 gram. Selanjutnya, siapkan 1 lembar plastik. Lalu ambil 1 bulatan yang warna asli, kemudian ini mau kita gilas atau dipipihkan dengan tangan juga bisa. Nah, kita pipihkan seperti ini ya, lalu ambil yang bulatan merah, kemudian kita bungkus bulatan merah.
Jika ada yang lebih seperti ini, kita ambil lalu tempelkan ke tempat yang kurang. Kemudian kita rapikan ya. Nah, ini apabila ada kelebihan diambil aja. Lalu ini kita rapikan dulu. Kemudian dibentuk bulat. Nah, kita bulatkan seperti ini, kemudian sisihkan dulu. Sekarang kita ambil yang bulatan hijau untuk kulit bagian luar ya. Lalu ini kita gilas atau dipipihkan. Nah, sekarang kita bungkus yang bulatan kuning tadi ya. Nah, jika ada kelebihan kita ambil lalu tempelkan di tempat yang kurang. Selanjutnya ini kita bulatkan. Setelah semua selesai dibentuk dan dibulatkan, masukkan ke dalam loyang dan susun rapi. Kemudian ini ditutup dengan plastik dan dengan serbet. Lalu kita simpan dulu dalam kulkas selama 20-30 menit. Selanjutnya kita keluarkan cookies semangka dari kulkas. Lalu ini kita potong menjadi 8 bagian. Kita potong dulu menjadi 2 bagian. Nah, dalamnya rapi, cakep. Sekarang kita potong lagi menjadi 2 bagian. Nah, karena masih tebal, ini kita potong lagi menjadi 2 bagian. Jadi satu bulatan cookies semangka kita potong menjadi 8 bagian. Siapkan cup nastar, kita masukkan cookies semangka ke dalam cup, kemudian susun rapi di loyang. Nah, selanjutnya siapkan wijen hitam secukupnya. Kita ambil 1 cookies semangka, lalu kita tempelkan wijen hitam agar menyerupai biji semangka. Nah, sekarang jadinya cakep kan, seperti semangka. Panaskan oven sebelumnya suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang cookies selama 30 menit atau sampai matang. Nah, setelah cookies harum dan matang, sekarang kita angkat cookies semangka. Setelah cookies semangka dingin suhu ruang, sekarang kita simpan ke dalam toples. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Cookies semangkanya cantik banget, imut, mirip dengan semangka yang dipotong-potong ya. Nah, teksturnya juga renyah sekali, rasanya enak. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat resep kue kering dari satu adonan bisa buat 6 jenis kue kering. Jadi sekali kerja langsung dapat 6 toples aneka kue kering. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya.
Pertama, kita siapkan 5 butir telur. Kemudian kita pisahkan kuning telur dan putih telur. Kita ambil 5 kuning telur. Siapkan 500 gram margarin. Margarinnya aku pakai merek Blue Band Master. Kita masukkan margarin ke dalam mangkok mixing. Selanjutnya, tambahkan 250 gram butter dingin dari kulkas. Butternya ini aku pakai merek Corman Patisi. Siapkan 350 gram gula halus. Kita masukkan campur jadi satu dengan margarin dan butter. Kemudian tambahkan 1 sendok makan pasta vanila. Sekarang kita mixer sebentar saja, cukup sampai tercampur rata saja ya. Selanjutnya kita masukkan 5 kuning telur. Kemudian kita mixer kembali sebentar saja, asal tercampur rata saja. Jika sudah tercampur rata, kita matikan mixer. Nah, tekstur adonan margarinnya seperti ini ya. Sekarang aku pindahkan dulu ya ke wadah yang lebih besar karena wadah yang pertama terlalu kecil. Setelah itu kita tambahkan 60 gram susu bubuk. Lalu masukkan 200 gram tepung maizena. Sekarang kita aduk dulu dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1100 gram terigu protein rendah. Masukkan sebagian terigu sambil disaring ya. Selanjutnya ini kita aduk dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Tidak boleh diaduk langsung dengan tangan tanpa spatula ya mamis, karena akan menyebabkan kue kering jadi keras dan padat. Sekarang kita masukkan sisa terigu sambil disaring. Kita masukkan terigu yang terakhir ya. Sekarang aduk kembali sampai tercampur rata dengan spatula kayu. Nah, ini ya adonannya sudah tercampur rata. Kita lihat tekstur adonannya ya. Nah, adonan kue tidak lengket di tangan ya. Tekstur adonannya bagus sekali. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 6 bagian, masing-masing ditimbang seberat kurang lebih 410 gram.
Untuk kue yang pertama kita buat nastar. Untuk adonan kulit ini aku timbang seberat 8 gram. Kemudian selain nanasnya ditimbang seberat 5 gram. Ambil satu adonan kulit nastar, lalu kita buat lubang seperti ini. Setelah itu kita masukkan selai. Kemudian kita tutup dan dibentuk bulat. Nah, kita bentuk bulat seperti ini ya, lalu susun rapi di loyang. Nah, untuk satu adonan nastar, dapatnya satu loyang ini, kurang lebih jadinya 51 buah nastar ya. Panaskan oven sebelumnya, kita panggang suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah selama 30-40 menit. Setelah dipanggang selama 30-40 menit, keluarkan dari oven, kita angkat dulu ya. Kemudian ini kita diamkan dulu sampai uap panasnya hilang. Sekarang kita buat kue kering yang kedua, kita buat putri salju pandan. Ambil satu adonan lalu tambahkan pasta pandan kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dengan spatula kayu. Sekarang ambil setengah sendok makan adonan. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 10 gram. Selanjutnya kita bulatkan. Kemudian kita susun rapi di loyang. Nah, untuk adonan putri saljunya kita dapat satu loyang ini. Panaskan oven sebelumnya suhu 125 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang kue selama 30-40 menit. Setelah dipanggang kurang lebih 30-40 menit, keluarkan dari oven dan kita angkat. Sekarang siapkan gula donat atau gula dusting secukupnya. Kita masukkan panas-panas ya, agar gulanya bisa nempel dengan kue. Balur kue putri salju dengan gula dusting. Kita pindahkan dulu ke loyang ya. Selanjutnya kita masukkan 2-3 sendok makan gula donat atau gula dusting. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Nah, ini kita campur lalu saring. Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata. Sekarang masukkan kembali kue putri salju ke campuran gula dan susu bubuk. Balur kue putri salju dengan campuran gula dan susu bubuk. Setelah itu kita simpan kue putri salju ke dalam toples. Sekarang kita buat olesan nastar. Siapkan 5 gram adonan kulit nastar. Kemudian tambahkan 1 sendok teh minyak sayur. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 2 kuning telur. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh kental manis, lalu diaduk sampai rata dan homogen. Agar teksturnya halus, ini kita saring dulu ya. Sekarang kita oles nastar dengan bahan olesan.
Panaskan oven sebelumnya, suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang nastar selama 30 menit. Setelah 30 menit ya, angkat dan keluarkan nastar dari oven. Nah, hasilnya cakep ya. Setelah nastar dingin, kita susun dan simpan di toples. Nah, ini hasil jadi nastarnya, cakep banget, kinclong dan tidak ada yang retak. Warnanya juga bagus banget ya. Sekarang kita buat kue kering tamprin. Takar adonan sebanyak setengah sendok makan, kurang lebih 10 gram. Lalu siapkan slice strawberry. Kemudian siapkan juga 2 putih telur. Kemudian siapkan keju cheddar yang sudah diparut. Ambil satu adonan kue, lalu kita bulatkan dulu. Kemudian celupkan ke putih telur. Setelah itu kita gulingkan ke keju cheddar parut. Kemudian kita lubangi tengahnya dengan jari seperti ini. Setelah itu masukkan slice strawberry ke bagian tengah yang dilubangi tadi. Panaskan oven sebelumnya, suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang kue selama 30-40 menit. Nah, setelah kuenya harum dan matang, yuk kita angkat ya. Selanjutnya, setelah kue dingin, simpan kue tamprin ke dalam toples. Untuk kemasan ide jualan, kita beri label terima kasih seperti ini. Ambil satu adonan kue, kita bagi menjadi 2 bagian. Ambil satu bagian adonan, lalu masukkan ke cetakan semprit. Kemudian kita tekan tuasnya, lalu semprotkan adonan memanjang seperti ini. Selanjutnya kita potong sepanjang kurang lebih 5 cm. Setelah itu susun rapi di loyang yang sudah diberi alas baking paper. Terakhir kita hias atasnya dengan sprinkle agar tampilannya jadi lebih manis. Selanjutnya panaskan oven sebelumnya, suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang kue selama 20 menit. Selanjutnya ambil satu adonan, masukkan 1 sendok makan coklat bubuk, kurang lebih 10 gram. Lalu kita tambahkan 1/8 sendok teh baking powder sambil disaring. Selanjutnya kita aduk dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 50 gram kacang tanah goreng. Kemudian aduk dengan spatula kayu sampai asal tercampur rata saja. Selanjutnya ambil 1 sendok teh adonan kue, letakkan di loyang yang sudah dialas dengan baking paper. Kemudian kita beri motif atasnya dengan garpu dengan cara ditekan dan ditusuk-tusuk dengan garpu sambil dibentuk lebar dan pipih seperti ini.
Nah, setelah ini kita panggang dengan suhu 130 derajat Celcius api atas bawah selama 20 menit atau sampai matang. Nah, ini untuk adonan yang terakhir ya. Bagi adonan menjadi 3 bagian, masing-masing diberi pasta pandan pewarna merah dan biru. Kemudian siapkan spuit bentuk bintang tertutup seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam botol bekas baking paper, lalu masukkan adonan kue, kemudian semprotkan adonan seperti ini. Dengan cara seperti ini, hasilnya kuenya sama besar dan bentuk bunganya juga bagus. Step terakhir, agar tampilan kue jadi lebih cantik, kita tambahkan choco chips di bagian tengah kue. Setelah itu panaskan oven sebelumnya suhu 125 derajat Celcius api atas bawah. Panggang kue selama 30-40 menit. Setelah kue harum dan matang, kita angkat dan keluarkan kue dari oven. Nah, dari satu adonan kue ini hasilnya ya, kita dapatkan kue semprit dahlia, coklat kacang, lalu ada kue semprit, kemudian ada tamrin stroberi, nastar, dan kue putri salju pandan. Ini nastarnya cakep banget ya, glowing, mulus, tidak ada yang retak, terus warna kuningnya juga cakep banget ya, seperti emas. Kita cobain ya nastarnya, tekstur kue renyah dan lembut, rasanya juga enak, manisnya pas. Kue coklat kacangnya juga enak dan yang ini renyah banget. Semuanya enak-enak ya kuenya. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat kue kering yang unik dan imut. Dan sepertinya ini sesuatu yang baru ya. Biasanya kue kering dibuat dengan cara dicetak atau dibentuk. Nah, kali ini kita pakai parutan yang pastinya hampir semua pasti punya parutan yang seperti ini. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, siapkan 150 gram margarin, kita masukkan ke dalam mangkok mixing. Tambahkan 75 gram gula halus. Kita masukkan gula halus sambil disaring ya, kita campur dengan margarin. Selanjutnya, kita aduk dengan spatula kayu sampai tekstur margarin lembut. Boleh pakai mixer sebentar saja, kurang lebih 2 menitan ya. Cukup sampai tekstur margarin lembut, tidak perlu sampai mengembang. Nah, kita aduk cukup sampai teksturnya lembut ya. Kemudian kita ambil 1 butir telur. Pisahkan kuning dan putih telur, kita ambil kuning telurnya saja. Masukkan kuning telur ke dalam adonan margarin, lalu kita aduk dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Kemudian siapkan 1 saset susu bubuk yang beratnya 30 gram. Masukkan susu bubuk ke adonan margarin dan telur. Lalu tambahkan 280 gram terigu protein rendah.
Masukkan terigu ke dalam adonan sambil disaring. Sekarang kita aduk adonan dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Tips agar kue kering renyah dan tidak keras ya. Aduk adonan dengan spatula kayu sampai tercampur rata. Tidak boleh mengaduk adonan langsung dengan tangan. Maksudnya jangan diulen ya. Karena kalau diulen kue kering jadi keras dan padat. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Kita lihat tekstur adonan ya. Nah, tekstur adonan kuenya bagus banget. Tekstur adonannya lembut tapi tidak lengket di tangan. Selanjutnya kita siapkan parutan kasar yang seperti ini. Kita ambil adonan kue, lalu parut adonan kue. Kita parut seperti memarut keju. Nah, itu kelihatan ya hasil parutannya. Jadi adonannya ini bisa diparut ya. Usahakan nanti memarutnya disebar ya, jangan ditumpuk di satu tempat karena takutnya nanti bagian bawahnya akan menggumpal kalau ditumpuk. Sekarang kita lihat hasil adonan yang diparut ya, teksturnya buyar, tidak menggumpal ya. Selanjutnya, siapkan kertas cup kecil yang biasa buat isi nastar. Jika kertas cupnya terlalu tipis, bisa didobel sampai 3 kali. Nah, sekarang ambil satu kertas cup nastar lalu masukkan adonan kue yang sudah diparut. Jangan ditekan ya, kita isi dan masukkan adonan sampai penuh. Karena biasanya kue kering akan sedikit menyusut ketika dipanggang. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Nah, kita isi adonan kue sampai penuh memunjung seperti ini. Ini kertas cupnya aku double ya sampai 3 kali karena kertasnya tipis sekali. Kita masukkan adonan kue, isi sampai penuh. Step terakhir, kita tambahkan trimmed sprinkles di atas kue agar tampilan kue jadi lebih cantik. Panaskan oven sebelumnya, suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang kue selama 25 menit. Nah, kuenya sudah harum. Setelah dipanggang selama 25 menit, sekarang kita angkat ya. Selanjutnya, diamkan kue sampai dingin suhu ruang. Setelah kue keringnya dingin, baru kita susun dan simpan ke dalam toples. Terima kasih sudah menonton ya. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik icon lonceng. Nah, kue kering sarang semut sekarang sudah siap disajikan. Bentuk kuenya bagus ya, ternyata cuma pakai parutan bisa jadi kue yang cantik. Nah, tampak bagian dalam kue seperti ini. Kita lihat ya teksturnya. Nah, tekstur kue renyah, tidak keras sama sekali ya, renyah banget.
Rasanya juga enak dan manisnya pas. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.